Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya sedikit akan sharing terkait dengan sistem informasi pengembangan karir dosen tetap ya atau SIPKD, di mana materi ini saya dapatkan dari salah satu teman saya yang sengaja mengirimkan ke saya untuk membawakan materi tersebut. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan informasi-informasi yang menarik terkait di dalam dunia dosen. Nah, Bapak Ibu terus dukung channel saya untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menonton video-video saya sampai full. Dan jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya dengan mengklik tombol super thanks-nya ya. Oke, tidak perlu lama-lama. Jadi materi ini tidak akan saya bawakan secara keseluruhan karena pada beberapa part itu terdapat bagian-bagian yang merupakan menurut saya teknikal banget ya. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mencobanya dari slide yang saya coba share ini. Sisanya saya akan menjelaskannya sebisa mungkin ya. Jadi kalau disclaimer dulu, jadi ini hanya sekedar sharing. Saya bukan merupakan sesuatu orang yang ahli pada bidang tertentu ya. Ya, jadi saya mempelajarinya dulu seperti apa, kemudian baru saya sampaikan. Oke, jadi kalau ada salah-salah, mohon maaf. Anda juga berhak untuk berkomentar di video YouTube saya. Oke, jadi ini adalah sistem informasi pengembangan karir dosen tetap ya, SIPKD, di mana sampai detik ini pun itu masih banyak teman-teman yang terutama yang baru-baru berkarir sebagai dosen itu setelah beberapa bulan kemarin beredar hashtag bahwa jangan jadi dosen itu ya, karena tolak ukur atau salah satu faktor utamanya itu adalah karena kita berbicara tentang kesejahteraan guru dan dosen ya. Nah, oleh karena itu tapi masih ada juga beberapa atau banyak juga yang terutama yang memang sudah berkarir sebagai dosen, tapi sebagai dosen yang artinya mau mundur ya sudah terlanjur gitu ya. Jadi udah ya mungkin dia sudah jatuh cinta sama karirnya sebagai dosen gitu. Nah, oke, jadi yang melatar belakangi ya dari slide ini adalah di mana data dosen itu perlu direkam agar pengembangan karir dosen dapat lebih mudah dan dijalankan. Nah, perekaman karir dosen itu bisa sebenarnya kita lakukan di aplikasi-aplikasi seperti BKD ya atau Sister itu, ataupun juga data kita itu ada di PDPT Dikti. Jadi kita harus terus mengupdate, dan mungkin juga di kampus-kampus Bapak Ibu, di universitas-universitas Bapak Ibu juga itu punya aplikasi tersendiri untuk menyimpan ya berbagai macam kegiatan dosen. Nah, semacam itu. Kemudian ada yang namanya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga menjadi kendala dalam kecermatan, kecepatan, efisiensi, dan efektivitas sistem informasi dalam kaitannya dengan pengembangan karir dosen. Yang ini memang kita tidak bisa pungkiri, tetapi saya tidak tahu sejauh mana para pembicara-pembicara Dikti itu ya atau Kemendikbud itu sudah melakukan hal ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau misalnya itu dilakukan secara reguler ya, itu mungkin kita akan sedikit demi sedikit akan lebih efisien ya, lebih kecepatan. Masalahnya itu terkadang informasi yang diterima terutama di wilayah Jawa itu lebih cepat dibandingkan yang di wilayah timur gitu. Kenapa demikian? Karena salah satu kendala utamanya itu adalah ini jaringan ya, jaringan. Terutama kalau misalnya di daerah saya yang di Sulawesi itu tidak secepat kita mendapatkan informasi ketika saya berada di Jawa gitu. Semacam itu. Itu salah satu contohnya begitu, karena jaringan gitu. Jadi kalau yang jaringan internet, karena tidak semuanya sudah
terfasilitasi oleh jaringan internet tersebut. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan karir dosen, itu perlu dilakukan secara terintegrasi, sama langkah pengembangan dan penata pelaksanaan dosen yang terintegrasi dapat meningkatkan kinerja dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu. Nah, ini adalah peta integrasi pengembangan karir dosen. Dosen tetap ya, di sini kita lihat ya. Jadi kalau ada di PTI ya, PTI kita masuk ke pti.dikti.go.id, di situ ada, kita akan diarahkan pada ke PDPT Dikti, kita bisa melihat di situ data kita, ataupun di Serdos ya, di PDPT Dikti ataupun di Serdos itu. Nah, kemudian ada juga kalau Bapak Ibu, kalau di bidang penelitian ya, ada yang Simlitapmas ya. Di Simlitapmas itu juga ada hubungannya dengan aktivitas kita sebagai dosen dalam hal ini Serdos. Juga ada beban kerja dosen ya di sipkd.dikti.go.id itu. Nah, dari kesekian ini semuanya akan terintegrasi di dalam penilaian jabatan fungsional ya atau akademik pak.dikti.go.id. Nah, di sini ada kaitannya nanti jika yang bersangkutan itu juga mendapatkan beasiswa, gitu. Jadi semuanya di situ kayak seperti saya itu juga di PDPT Dikti saya dan Dikti itu juga terekam kalau saya juga mendapatkan beasiswa gitu. Dan di website bukan di website ya, tapi juga di kampus gitu ya. Kita punya aplikasi tersendiri yang di kampus kita juga. Jadi untuk menjaga-jaga bahwa kalau sewaktu ketika terjadi error di PDPT Dikti maupun di Serdos itu kita punya data di kampus kita juga tersendiri. Dan itu juga online. Selanjutnya, itu adalah ini forlabdikti.co.id. Saya tidak akan menjelaskan Bapak Ibu karena ini teknis banget ya. Bapak Ibu bisa login ke akunnya masing-masing, kemudian melihat perkembangan. Itu semuanya terekam pertama kali Bapak Ibu mengajar ya, diangkat menjadi dosen sampai sekarang itu semuanya terekam di sini. Kemudian ini Serdos untuk portal sertifikasi pendidik untuk dosen. Sama juga Bapak Ibu bisa juga melihatnya di situ di Serdosnya. Ini sipkd.dikti.go.id khusus untuk yang dosen tetap ya. Juga bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah sistem penilaian angka kredit dosen ya, yang banyak sekali ya YouTube saya itu informasinya dari sini ya. Tetapi juga banyak yang lebih banyak, mungkin di sini hanya cuma 10% gitu. Kalau saya kalau ada teman-teman dosen yang menanyakan terutama terkait dengan kenaikan pangkat gitu ya, kenaikan pangkat. Meskipun sebenarnya di POPAK itu sudah dijelaskan, tetapi saya juga nggak tahu kenapa kok tidak dibaca ya. Nah, kalau di sini itu mungkin cara yang tercepat. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetik apa yang ditanyakan, akan muncul gitu. Sini. Nah, ini kemudian adalah yang simlitapmas.go.id kalau Bapak Ibu mengajukan penelitian ya. Penelitian. Kemudian ini adalah pusat tes. Terutama kalau kita mau mengikuti tes TOEFL dan TKDA ya. Khusus untuk persyaratan menuju ke sertifikasi dosen ya. Kalau kita mau melakukan itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah ini adalah calon dosen ya. Jadi teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen. Nah, biasanya si calon dosen itu kan melakukan pelamaran ya. Melamar misalnya, mengajukan apply ke CV-CV-nya itu ke PTN maupun ke PTS. Dalam hal ini ya di bawah naungan baik itu naungan Kementerian Kemendikbud maupun Kementerian Agama ya. Nah, kemudian akan dievaluasi tuh, Nah, kalau tidak lulus, ya akan dikembalikan ke yang bersangkutan kembali. Kalau lulus, itu maka akan diuruskan yang namanya NIDN, ya, atau nomor induk dosen nasional, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak hal, ya, zaman saya dulu, itu berbeda sekali dengan zaman yang sekarang. Kenapa saya bilang kalau zaman saya dulu itu tahun 2000
2013 ya, 2012-2013 itu untuk pengurusan NDN itu saya harus tes TKDA, tes TOEIC gitu. Saya harus tes itu. Nah, kalau sekarang itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dosen baru yang dinyatakan sudah lulus berdasarkan evaluasi PTN maupun PTS yang setelah diseleksi, udah mereka akan diuruskan oleh universitasnya untuk mendapatkan NIDN. Nah, so far it's fine, gitu kan? Tetapi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah kenapa sekarang itu pengurusan NIDN itu jauh lebih lama? Gitu, saya tidak tahu alasannya bagaimana. Jadi case-nya teman saya ya di kampus itu, dia sudah 1 tahun lebih baru turun tuh NIDN-nya. Alasannya itu karena antrian dan lain-lain. Saya juga nggak paham ya terkait dengan itu. Kenapa kok tidak dibuat sesimpel mungkin ketika ada seorang dosen itu melamar dan sudah dinyatakan menjadi dosen tetap pada suatu universitas, kemudian dia mengurus NIDN, ya udah deh nggak usah lama-lama, 1 minggu juga kelamaan gitu ya, mungkin 2-3 hari sudah keluar gitu ya. I don't know what is the requirement to get the NIDN gitu. Nah, saya tidak tahu yang semacam itu, kenapa kok sampai berlarut-larut gitu. Nah, artinya apa? Kalau lebih cepat, berarti karir dosen itu juga akan lebih cepat melejit gitu. Tetapi kalau lebih lama, artinya si orang dosen itu kan kalau misalnya harus 2 semester dulu baru mendapatkan NIDN, ini tidak available gitu ya. Tidak valuable gitu. Nah, oke lah, itu urusannya dikti sama yang lainnya. Nah, setelah itu, nah ini juga yang menjadi pertanyaan. Jadi setelah 2 tahun, setelah dia mendapatkan NDN, 2 tahun berikutnya itu baru yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi dosen. Nah, ini juga akan saya ceritakan berdasarkan case-nya teman saya. Ya gitu. Jadi, kalau saya dulu setelah dapat NIDN, tes dapat NIDN, dan itu cepat banget. Setelah saya dinyatakan lulus tes tersebut, saya juga kemudian mendapatkan NIDN. Kemudian karena saya sudah punya karya-karya ya, saya tahu bahwa artinya saya sebelumnya kan sudah pernah mengetahui seluk-beluk kehidupan dosen itu seperti apa sih. Nah, itu artinya karena saya sudah tahu bahwa kehidupan dosen itu kita harus menggunakan ya, atau harus aktivitas di dalam kegiatan Tridharma. Akhirnya trik saya yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman dosen baru ya, itu saya push ke bidang 2 saya. Kebetulan ada yang mentoring saya di senior saya di kampus gitu. Nah, itu pun yang saat ini sekali teman-teman dosen baru yang bertanya ke saya itu, udah deh nggak usah pikirin yang bidang 1, bidang 3, dan bidang 4. Pikirin aja yang bidang 2. Itu harus di-push. Jadi waktu itu kenapa saya juga cepat mendapatkan sertifikasi dosen, mungkin aturan juga ya. Jadi setelah asisten ahli saya itu keluar, saya 1 atau 2 bulan kemudian itu saya masuk di dalam kuota sertifikasi pendidik gitu. Nah, dan di asisten ahli saya itu, meskipun sebenarnya sudah terpenuhi di ijazah, tetapi saya punya jurnal internasional gitu. Di jurnal internasional itu yang membuat saya pengurusan asisten ahli itu mungkin hanya 1 bulan selesai gitu, sudah keluar SK-nya gitu. Yang lama itu menyusunnya, kalau nggak fokus. Nah, tapi kalau fokus itu ya udah, itu cepat turunnya. Jadi setelah saya dinyatakan lulus pun di asisten ahli, kemudian 2 bulan berikutnya kalau tidak salah itu saya mengikuti tes sertifikasi dosen dan lulus di periode pertama waktu itu. Kemudian dulu kan sistemnya masih kita menerimanya 3 bulanan ya, jadi ditransfer itu per 3 bulan dan kita harus melaporkan per semester gitu. Dulu belum ada sister gitu ya, masih ada aplikasi yang harus kita isi itu, dan itu harus kompatibel juga dengan laptop kita masing-masing. Nah, waktu itu saya sudah mendapatkan uang sertifikasi saya yang pertama itu di situ. Jadi tidak seperti yang sekarang. Nah, teman saya itu yang sudah lulus di tahun 2023, informasinya dia baru akan menerima itu di 2024. Jadi padahal dia lulusnya itu di
periode pertama di Januari awal-awal tahun 2023 itu, dan itu dia baru akan menerima sertifikasi pertamanya itu di tahun 2024 ini. Gila banget, lama banget gitu. Saya sampai heran kenapa kok sampai sebegitu lamanya gitu. Dan itu aturan itu sudah semakin ketat ya, sudah semakin ketat. Saya memahami betul kalau misalnya maksudnya itu mungkin ini ya, mungkin biar si calon dosen itu ternilai lebih kredibel gitu ya, dia lebih valuable gitu ya, valuable. Nah itu saya setuju kalau yang itu. Tetapi kalau misalnya yang berkaitan dengan pencairan dana sertifikasi, khususnya misalnya dari kita lulus di awal tahun 2023, kenapa harus 2024 itu, I don't know, gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah dinyatakan lulus, maka kita itu, ini yang menjadi pertanyaan dosen ya, pertanyaan banyak hal. Kita dinyatakan sebagai dosen profesional, oke. Tapi kalau dengan status kita sebagai asisten ahli, kita kembali ke aturan akreditasi, kita bukan dinyatakan sebagai dosen profesional. Gitu, karena yang dinyatakan sebagai dosen profesional kalau kita mengikuti aturan akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi prodi ya, dosen profesional itu dinyatakan dosen yang memang sudah bersertifikasi tapi memiliki jabatan fungsional minimal lektor, bukan asisten ahli. Gitu, itu yang menjadi menurut saya dualisme peraturan yang agak sedikit membingungkan, karena di sini itu menjelaskan kalau kita sudah tersertifikasi, misalnya saya ini status saya adalah asisten ahli, tapi saya sudah tersertifikasi, contoh, meskipun saya bukan asisten ahli lagi, contoh. Nah, tapi itu dinyatakan sebagai dosen profesional. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti aturan akreditasi bahwa dosen itu benar-benar dinyatakan dosen profesional, ya kalau dia memiliki minimal jabatan fungsionalnya adalah lektor. Nah, kemudian dia akan mengikuti BKD, melakukan pelaporan BKD setiap semesternya, dan itu akan dicek oleh asesor BKD, dan kemudian itu akan dinilai. Nah, kalau dinyatakan sebagai dosen profesional dengan kemampuan menghadapi perkembangan IPTEX itu juga penting ya. Jadi kita segala bentuk aktivitas tridharma kita itu ada di pangkalan data di sister BKD kita masing-masing. Dan itu sekarang akan terintegrasi dengan ketika Bapak Ibu akan melakukan kenaikan jabatan fungsional, itu semuanya ada di situ. So next is, ini adalah calon dosen ya, sama tadi ya, kalau yang berisi tentang evaluasi di sini sudah saya jelaskan sedetail mungkin ya, apa-apa yang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu masih bingung bisa tanya di kolom chat YouTube saya ataupun di Instagram saya. Kemudian ini adalah dosen dengan, kalau sudah mengikuti nomor induk dosen ya, Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di sini. Sejarah jauh tadi sudah saya jelaskan ya. Yang tadi saya bilang bahwa kalau saya harus tes gitu loh. Nah, kalau sekarang enggak gitu. Mereka hanya cuma mengumpulkan berbagai macam persyaratan yang sudah disiapkan sebenarnya oleh Departemen SDM-nya masing-masing universitas. Kemudian kita tinggal menunggu saja gitu ya. Nah, kemudian dosen profesional ya. Ini tadi yang saya bilang, kalau yang mereka sudah lulus sertifikasi ya, sudah dinyatakan sebagai dosen profesional. Tetapi ingat tadi bahwa saya sampaikan kalau kita merujuk kepada aturan yang untuk akreditasi, maka dosen profesional itu ya harus minimal lektor. Nah, kemudian dosen profesional kemampuan yang menghadapi IPTEX, apalagi saat ini itu kan perkembangan AI itu semakin tinggi ya, semakin luas, dan kalau Bapak Ibu tidak paham dengan ini, wah, sudahlah. Nah, kemudian antar muka PD BKD antar perguruan tinggi dengan Kopertis ya. Nah, ini roadmap-nya seperti ini. Jadi dosen profesional itu melakukan pengisian BKD atau tes ya. Jika lolos maka akan di pangkalan data BKD di perguruan tinggi masing-masing itu akan diserahkan ke pangkalan data Dikti gitu, atau yang disebut dengan sister cloud gitu ya. Akan dievaluasi, diverifikasi. Kalau misalnya ada yang tidak layak akan dikembalikan lagi ke perguruan tingginya. Kalau misalnya layak maka alokasi tunjangan profesio dan kehormatan di perguruan tinggi ya. Karena pencairan gitu loh Bapak Ibu.
Nah, ini rekapitulasi laporan BKD-nya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini sebenarnya tugasnya apa? SDM ya, SDM. Nah, Bapak Ibu cukup hanya melaporkan kegiatannya aja setiap semester. Nah, selanjutnya itu adalah antar muka BKD perguruan tinggi dan kopertis ya untuk kenaikan jabatan fungsional. Ini kita berbicara bahwa di YouTube saya itu sudah saya sering sampaikan bahwa ke depannya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kalau dosen yang sudah tidak ingin melakukan kenaikan jabatan fungsional karena satu faktor usia, kemudian dua dia juga sudah akan menjelang proses pensiun gitu, maka si asesor itu sebenarnya ini seringkali terjadi miskomunikasi ya, ketika seseorang itu melampirkan yang namanya terutama di bidang 4 ya, itu penunjang. Kan kalau penunjang itu kan kita menyampaikan SK-SK yang masa jangka waktunya bisa sampai 5 tahun sekian tahun. Itu semestinya tidak perlu memberikan bukti. Ya cukup SK yang dilampirkan pertama kali. Ya udah, itu tidak perlu memberikan bukti gitu. Ya. Karena sekalipun dia memberikan bukti, untuk apa? For what? Karena yang bersangkutan itu sudah tidak akan lagi mengurusi kenaikan pangkat ya. Tetapi kalau dosen-dosen muda yang harus mengurus kenaikan pangkat, semua bukti itu harus dilampirkan di dalam BKD-nya. Gitu. Karena kenapa demikian? Karena ketika saudara akan melakukan kenaikan pangkat, saudara itu tinggal narik data di situ dari laporan BKD saudara. Gitu. Oke, ini adalah roadmap-nya. Nah, selanjutnya itu adalah, perkecil aja begini ya. Nah, ini tadi sudah nggak ya? Oh, ini adalah untuk yang kenaikan jabatan fungsional asisten ahli menuju lektor ya. Prosesnya semacam ini. Jadi mulai dari perguruan tinggi dan kopertis itu akan melakukan format usulan kenaikan jabatan fungsional, kemudian itu akan diterima atau akan dicek oleh PTJA perguruan tinggi ya. Karena di sini kalau asisten ahli ke lektor itu kan masih di perguruan tinggi, bukan sampai ke pusat. Ya, kalau misalnya lolos ya akan terus ke BKN PAN. Tapi kalau tidak lolos akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan gitu ya, ke BKD-nya gitu. Kemudian habis itu akan dilakukan kenaikan jabatan fungsional sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Terlihat simpel tapi pelaksanaannya ribet. Oke, and next is pangkalan data BKD sebagai almari digital dosen Indonesia ya. Jadi kita mau melihat kegiatan Tridharma kita itu ya sudah semuanya di BKD itu. Jangan sampai ada informasi-informasi bahwa Anda harus mengumpulkan data-data misalnya yang lagi studi ya, perkembangan studinya gitu. Untuk apa? Di semuanya itu sudah ada di BKD. Anda tinggal melihat aja di situ. Ngapain ya? Itu enggak. Artinya sekarang itu kan teknologi sudah semakin maju. Ya. Sudah tidak zaman lagi kalau misalnya menanyakan ke yang bersangkutan untuk menanyakan bahwa tolong dong dikumpulin perkembangan studinya. Enggak penting. Sudah enggak zaman yang kayak gitu. Anda tinggal melihat aja di BKD yang bersangkutan. Itu sudah lengkap semuanya kalau yang bersangkutan itu mengisinya setiap semester. Ya, oleh karena itu yang meskipun yang sedang studi itu juga harus mengumpulkan itu. Gitu. Harus mengumpulkan setiap laporan setiap semesternya, dan itu mudah banget. Jadi kalau misalnya ada SDM yang meminta itu, sampaikan aja. Udah, lihat aja di BKD saya. Udah ada beres itu. Kalau dia masih ngotot juga berarti dia nggak paham teknologi itu. Oke, kemudian ada struktur penyimpanan ADDI. Ya, struktur penyimpanan ADDI terdiri dari data umum dan data aktivitas kegiatan akademik. Kemudian ada data umum meliputi identitas, kepegawaian, dan data akademik. Kemudian ada aktivitas akademik yang disimpan menurut semester dan tahun kegiatan, sampai aktivitas akademik yang terdiri bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang Tridharma. Kemudian masing-masing bidang ini mempunyai subbidang sesuai dengan Permenpan RB, dan dosen dapat mengakses datanya sendiri menurut struktur penyimpanan ini. Dan yang selanjutnya itu adalah instrumen SIPKD. Ya, Bapak Ibu bisa melihat instrumen SIPKD-nya di laman ini. Ya,
Selanjutnya itu adalah pedoman sistem informasi pengembangan karir dosen SIPKD itu. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal-awal slide ya. Nah, oke deh. Sampai sekian dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu, kalau ada yang lebih tanyakan silakan bertanya tinggalkan di kolom chat ya. Kolom komentarnya YouTube saya ataupun chat di Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.